Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dalam program podcast Berugak Demokrasi KPU Kabupaten Lombok Barat. Bersama saya Bayi Rosaweri Saprini. Di sini telah hadir Bapak Saiful Huda MPD. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mbak Weri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sahabat pemilih, Bapak Saiful Huda ini adalah anggota KPU Kabupaten Lombok Barat periode 2019-2024 Pak ya, Ya, betul. untuk divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ya, Nah, sebelumnya sudah juga menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Lombok Barat di periode 2008-2013 ya Pak? bukan ya, periodenya 2003-2009. Oh, 2003 Perintis ya, KPU ya, perintis. berarti KPU. sejak awal adanya KPU Pak ya. Sejak perubahan status KPU dari penyelenggara itu dari yang partisan ya ke bersifat nasional tetap dan mandiri. Kan kalau sebelumnya itu era sebelum reformasi kan penyelenggara pemilu itu dari partai politik, tokoh masyarakat dan sebagainya. Baik. Berarti untuk urusan teknis pemilu ini ada di divisinya Bapak ya? Ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa ini apa saja kegiatan KPU yang berkaitan dengan divisinya Bapak? Ya, untuk saat ini ya kita banyak diskusi ya di level provinsi ya dengan seluruh ketua-ketua divisi teknis kabupaten kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, terutama berkaitan dengan regulasi atau aturan main dari persiapan pemilu untuk 2024. Perlu kita ketahui bahwa diskusi kita agak seru ya. Satu sisi landasan yuridisnya atau undang-undangnya tidak ada perubahan, tetap mengacu kepada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sementara pada tataran teknis banyak keinginan-keinginan masyarakat ya, berkaca dari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pemilu 2019 ya, terutama berkaitan dengan teknis ya, kertas suara dan sebagainya, sehingga ada kejadian yang menjadi waktu itu yang menjadi trending topik ya, banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia ya, terutama di tingkat ad hoc kita, di tingkat KPPS maupun PPS, akibat dari kelelahan karena secara teknis kan begitu banyak ya. Yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 24 jam ya, hari pencoblosan sampai dengan rekapitulasi itu hanya 24 jam. Nah, untuk tadi yang untuk hal-hal teknis ya Pak di pemilu 2019. Nah, untuk pemilu yang akan datang nih Pak, di penyelenggaraan pemilu itu kalau tidak salah ada, kita dengar istilah dapil dan alokasi kursi itu Pak. Ya. Itu kan dari salah satu aspek yang ada dalam pemilu itu Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelasin dapil itu kayak apa dan alokasi kursi itu seperti apa gitu. Jadi konstruk berpikir kita mungkin memulai dari melihat tahapan-tahapan pemilu yang katakanlah yang tahapan-tahapan yang esensial ya. Karena apa? Karena lain sistem pemilu maka lainlah teknis-teknis penyelenggaraannya. Nah, salah satu hal yang krusial di tahapan-tahapan pemilu yang kita anut itu adalah adanya daerah pemilihan dan alokasi kursi. Jadi ini sudah sebagaimana diatur ya di dalam undang-undang kita ya, pada prinsipnya ada konstruksi teori ya sebagai dasar pijakan, katakanlah landasan epistemologisnya ya, kenapa daerah pemilihan itu harus diatur ya. Yang pertama mungkin bisa kita lihat dari teorinya Thomas L. Barnell ya 2008. Paling tidak ya untuk pengaturan daerah pemilihan dengan sistem pemilu yang kita anut ini ada memiliki 6 prinsip menurut Thomas ya, dan teorinya beliau. Yang pertama, daerah pemilihan itu merupakan satu kesatuan yang utuh atau adanya contiguous ya, maka pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah. Artinya sebuah daerah pemilihan itu berada dalam satu wilayah yang tidak terpisahkan oleh
alam dan lain sebagainya misalnya kan. Yang kedua, equal population ya. Adanya kesetaraan populasi ya, berarti harga kursi setiap dapil itu antara dengan satu yang lainnya itu berbeda ya, sama ya, atau tidak ada yang jauh. Selanjutnya ada preserving communities of interest ya, menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas. Selanjutnya yang ke berapa itu? Keempat jadinya political subdivision, preserving political subdivision, menjaga keutuhan wilayah politik atau administratif. Yang kelima, protecting incumbent. Dan yang keenam, kekompakan daerah pemilihan, completeness of district. Baik. Untuk yang dapil dan alokasi kursi itu sendiri, prinsip-prinsipnya kayak apa itu, Pak? Tadi kan kita berbicara secara teoritisnya ya. Mungkin secara landasan epistemologisnya kalau bahasa akademisnya ya. Ruhnya dari sana ya, karena berbicara tentang pemilu itu sekali lagi adalah sebuah sistem kesatuan daripada sistem pemilu lalu dielaborasi pada level teknis ya. Sehingga prinsip-prinsip yang tadi ya, teori, salah satu teori aja dari sekian banyak teori tentang kepemiluan ya, yang diadopsi oleh di negara kita ya, yang misalnya diatur ya, bukan ini sebagai landasan hukumnya ya, adalah di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan lebih rigid lagi secara teknis di PKPU Nomor 16 tahun 2017 ya, tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD kabupaten kota dalam pemilihan umum. Sekali lagi prinsip-prinsip teoritis yang tadi ya, itu yang tadi yang secara teoritis itu diadopsi menjadi apa namanya praktis yang kita lakukan ya, praktisinya baik melalui undang-undang maupun melalui PKPU 16 tahun 2017. Nah, itu kan untuk prinsipnya, Pak, prinsip dari teorinya. Nah, ya. Kenyataannya itu kayak bagaimana sih dapil itu dan alokasi kursi itu, Pak? Oke ya, jadi mungkin kita lebih lebih spesifik lagi ya. Karena nanti pada akhirnya output dari diskusi kita ini kan bagaimana merancang ya daerah pemilihan di khususnya kita di kabupaten kota, terutama di Kabupaten Lombok Barat untuk rancangan untuk pemilu tahun 2024. Jadi ada perlu konstruksi awal ya, harus melihat yang pertama bagaimana sih pengaturan daerah perdapilan di Indonesia itu. Ya. Yang pertama misalnya kita lihat itu wilayah administrasi daerah pemilihan dan level pemilunya. Misalnya ketika level pemilu berbicara tentang level DPR, maka wilayah administrasi daerah pemilihan itu adalah provinsi, bagian provinsi, atau kabupaten kota, atau gabungan kabupaten kota. Itu kalau kita berbicara tentang pengaturan perdapilan pada level pemilu. Sedangkan level DPRD provinsi, ya tertera di dalam Undang-Undang 7 2017 itu adalah wilayah administrasi daerah pemilihan itu adalah kabupaten kota atau gabungan dari kabupaten kota. Sedangkan di level pemilu di DPRD kabupaten kota ya, wilayah administrasi daerah pemilihannya itu adalah kecamatan atau gabungan dari kecamatan. Berarti kita berada di level kabupaten kota. Ya. Baik. Untuk alokasi kursi dan daerah pemilihan di KPU di wilayah Lombok Barat ini, Pak, berapa jumlah dapil yang ada di Lombok Barat? Ini ya kalau kita berkaca ke pemilu kemarin 2019 ya, karena salah satu prinsip tadi dari 7 prinsip yang ada di teori maupun di undang-undang ya, maupun di PKPU itu harus ada kesinambungan ya. Kesinambungan salah satu dari 7 prinsip itu adalah adanya kesinambungan ya antara pemilu sebelumnya dan pemilu yang akan datang. Namun sebelum kita ke sana, alangkah baiknya dulu kalau kita melihat ya komparasi besaran alokasi kursi per daerah pemilihan di khususnya sesuai dengan undang-undang pemilu kita. Sekali lagi saya kita tekankan bahwa kelihatannya pemerintah bersama DPR ya sebagai pembuat undang-undang ini tidak akan merevisi ya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang dipakai sebagai landasan hukum ketika pemilu 2019.
Seharusnya biasanya kan setiap akan pemilu itu ada revisi ya, terutama bagaimana mengadopsi secara menjadi payung hukum ya terhadap persoalan teknis yang tidak tercover di undang-undang pemilu sebelumnya ya untuk penyempurnaan. Misalnya berkaitan dengan besaran alokasi kursi ya dari 4 undang-undang pemilu yang sudah kita lakukan mulai 2003, 2008, pemilu 2012 sampai undang-undangnya 2017 ya yang terakhir itu adalah tetap ya pada kisaran untuk DPRD kabupaten kota itu pada kisaran 3 sampai 12 kursi. Ya berbeda ya kalau untuk undang-undang yang sebelumnya, tapi untuk DPR RI itu berubah ya menjadi 3 sampai 10 kursi per daerah pemilihan. Dan juga perbedaan yang sangat mencolok yang menjadi itu adalah kewenangan ya pembentukan daerah pemilihan. Kenapa kita berbicara seperti ini? Karena nanti ada sangkut pautnya ya, ada keterkaitan antara teknis ya ketika berbicara tentang dapil. Misalnya untuk dapil daerah pemilihan, kewenangan pembentukan daerah pemilihan untuk DPR RI itu mutlak adalah kewenangan undang-undang. Karena masuk di dalam lampiran 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Termasuk juga di level daerah pemilihan untuk pemilihan DPRD provinsi. Nah bedanya adalah untuk kita di DPRD kabupaten kota ini tidak perlu merubah undang-undangnya istilahnya ya kalau menentukan dapil, karena kewenangan pembentukan daerah pemilihan untuk DPRD kabupaten kota itu adalah menjadi kewenangan KPU ya. Jadinya tidak perlu sampai merubah undang-undang. Tapi kalau ada sangkut pautnya misalnya keterkaitan ya antara dapil dengan nanti DPRD provinsi itu, maka undang-undangnya harus dirubah ya. Karena apa? Karena kewenangan pembentukan daerah pemilihan untuk DPR RI dan DPRD kabupaten provinsi itu adalah kewenangan dari undang-undang ya. Tidak bisa kita merubah serta-merta ataupun kita hanya mengusulkan saja. Ya, itu kan saja. Untuk wewenangnya Pak. Tadi Bapak sempat singgung untuk jumlah kursi per dapil itu 3 sampai 10 kursi gitu Pak ya. Sampai 12 untuk 12 ya untuk kabupaten kota. Dari 3 kita ulang ya sahabat pemilih, untuk alokasi kursi per dapil di kabupaten kota 3 sampai 12 kursi per daerah pemilihan. Nah, untuk Kabupaten Lombok Barat ada berapa daerah pemilihan nih Pak? Tadi ya sudah yang kita 2019 jelaskan, ya, berapa? Ada berapa? 5 daerah pemilihan. Tapi sebelum kita ke sana ya, perlu kita dilihat dulu berapa sih alokasi kursi ya? Berdasarkan apa menentukan besaran jumlah kursi di kabupaten kota. Ya jadi dari undang-undang itu ada dari Undang-Undang Nomor 7 2017 maupun PKPU 16 2017 ada range ya. Misalnya range untuk jumlah penduduk dan alokasi jumlah kursi di DPRD kabupaten kota. Bukan misalnya lagi, di undang-undang tersebut dijelaskan jumlah penduduk yang dari 0 sampai 100 ribu, maka kabupaten kota tersebut memiliki alokasi kursi 20 kursi. Terus kelipatan 100 ribu, dari yang 100 ribu ke 200 ribu jumlah penduduknya, nanti alokasinya 25 kursi. Sedangkan kita untuk Kabupaten Lombok Barat, karena jumlah penduduk kita ya, jumlah penduduk berdasarkan data agregat kependudukan yang kita terima kemarin dari Dinas Pendudukan Disduk Capil ya, Kabupaten Lombok Barat semester 1 tahun 2021, artinya data Januari sampai data bulan Juli ya, total jumlah penduduk Kabupaten Lombok Barat itu ada 720.923. Jadi berdasarkan ketentuan dari undang-undang tersebut dan jumlah penduduk kita, maka alokasi kursi untuk Kabupaten Lombok Barat adalah sebesar 45 kursi ya, karena masuk dalam kategori range jumlah penduduk antara 500.000 sampai 1 juta. Karena penduduk kita untuk semester 1 tahun 2021 itu berjumlah 720.923. Ini dari sumbernya data dari Disduk Capil DA2 Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tentang prinsip daerah pemilihan dan alokasi kursi serta teori-teorinya ya Pak ya. Nah, memang daerah pemilihan ini selalu menjadi hal yang menarik di setiap penyelenggaraan pemilu Pak. Hal ini pasti akan menjadi rebutan banyak orang terutama dari partai politik. Nah, ya seperti diketahui untuk Kabupaten Lombok Barat ada 5 dapil dan 45 alokasi kursi ya Pak. Dan ini apakah ini sudah pasti untuk pemilu di 2000 pemilu berikutnya? Baiklah Bu Wer ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pasti ya, tadi pertanyaan ini belum pasti. Karena apa? Karena kita akan menunggu perkembangan selanjutnya. Dan kenapa saya katakan juga belum pasti? Kan tergantung jadi pergerakan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat. Karena secara peraturannya ya dipakai di PKPU 16 tahun 2017 ya, pasal 12 itu sudah jelas diatur ya, bagaimana cara langkah-langkah pembentukan dari daerah pemilihan ya, khususnya di DPRD Kabupaten Kota. Langkah yang pertama mungkin ini sebagai bahan untuk teman-teman di partai politik untuk menyiapkan kadernya ya, harus memahami berapa sih alokasi kursi di dapil ya, di beberapa dapil di Lombok Barat, supaya menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi pemilu 2024. Yang pertama harus dilihat bahwa sumber data kita adalah data dari DAK2 ya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota setempat. Ya, dari kita di Kabupaten Lombok Barat ya, pada semester pertama sudah update data kita ya. Tadi dengan jumlah nominal total jumlah penduduk kita ya di semester 1 tahun 2021, artinya dari bulan Januari sampai bulan Juli berjumlah 720.923. Namun dari data itu yang setelah kita buka ya, data tersebut kita juga ada merasa agak kalau kita komparasi dengan data di pemilu 2009 ya, jumlah penduduknya 2019 ya, mohon maaf ya, karena ada dari 10 kecamatan yang ada itu justru ada 4 kecamatan yang berkurang penduduknya. Nah, wallahu a'lam ini apa penyebabnya berkurang ya, apakah karena Covid atau apa, tidak tahu ya. Misalnya, tapi ada juga beberapa kecamatan yang signifikan ya kenaikan jumlah penduduknya. Misalnya di Kecamatan Narmada dari data 2019 ya, atau 2018 karena digunakan pemilu 2019, jumlah penduduk tercatat 94.287. Sedangkan data terbaru itu 104.019 ya, berarti agak lumayan signifikan. Tetapi ada juga yang turun. Misalnya ini katakanlah di Lembar yang agak Lembar, Batu Layar, Lingsar, itu turun ya. Dari Lingsar misalnya dari 77.608 jumlah penduduknya, sekarang terbaru itu 76.073. Kenapa saya katakan demikian? Ini kaitannya dulu bahwa ini akan berkaitan dengan ketika kita konversi dengan aturan untuk penentuan jumlah kursi ya. Karena sekali lagi rumusnya adalah untuk menentukan daerah kursi itu, untuk menentukan kursi di masing-masing dapil itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi, itulah namanya BPPD ya, bilangan pembagi penduduk. Nah, teorinya sudah ada, rumusnya sudah katakan berdasarkan turunan dari pasal 12 ya, dan seterusnya dari PKPU 16 tahun 2017. Nah, kalau saya tidak salah, katanya Bapak tadi untuk penentuan alokasi kursi itu ditentukan oleh data agregat pendudukan ya Pak. Jadi seiring misalnya jumlah penduduknya meningkat, berarti alokasi kursi yang kita terima yang ada di Kabupaten Lombok Barat ini kemungkinan besar meningkat ya? Ada perubahan ya. Perubahan nanti misalnya ada yang dari satu dapil karena signifikan misalnya penambahan penduduknya bisa saja bertambah
jumlah kursinya. Oh, Atau berarti bahkan di bisa juga dapil. berkurang gitu Oh, ya di gitu. beberapa dapil. Tapi untuk yang Lombok Barat sendiri tetap 45. Nah, kalau itu ini bukan, kita bedakan namanya alokasi kursi kabupaten dengan alokasi kursi di dapil ya. Dapil. Kalau yang kabupaten kita tetap ya selama penduduk kita tidak melebihi 1 juta tetap Oh, kita tetap dapat 45 kursi. Ya. Baik. Berarti Berbeda dengan di daerah pemilihan daerah kita nanti di pemilihan. kabupaten ya. Ya, kalau tidak salah di 2019 kemarin ada salah satu kecamatan, salah satu atau tidak salah 2 kecamatan yang bergeser dari dapil A ke dapil B. Itu yang menyebabkannya apa, Pak? Maksudnya yang bergeser itu maksudnya gimana? Misalnya dia di dapil 1 tetapi bergeser ke dapil 2. Apa itu menyangkut dengan jumlah penduduknya kecamatan itu atau bagaimana? Jumlah kursi, sekali lagi jumlah kursi itu untuk penentuan jumlah kursi di masing-masing dapil di pemilihan DPRD Kabupaten Kota itu kan sudah jelas ya, diatur di PKPU 16 tahun 2017 terutama melalui pasal 12 ya. Ada langkah-langkahnya. Kita sebutkan aja yang langsung dan mungkin nanti bisa kita langsung kita simulasikan, dipraktikkan di di angka ya, dapil 1 berapa dapil misalnya ya. Yang pertama tadi ya, menetapkan di pasal satunya itu penghitungan alokasi kursi setiap dapil anggota DPRD Kabupaten dilakukan dengan tahap ya. Yang pertama kan menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten berdasarkan keputusan KPU. Yang tadi yang disebut Mbak Wery pertama itu ya, yang 45 itu yang menetapkan bahwa ini dapat kabupaten ini dapat 45, ini adalah ditetapkan oleh KPU ya, berdasarkan undang-undang dan berdasarkan data utamanya adalah jumlah kependudukan, data kependudukan. Langkah selanjutnya setelah kita tahu bahwa jumlah penduduk Lombok Barat 729.23, jumlah alokasi kita berapa? 45. Maka langkah selanjutnya adalah menetapkan BPPD, bilangan pembagi penduduknya. Teorinya, rumusnya adalah jumlah penduduk itu dibagi dengan jumlah kursi di kita di kabupaten kota. Misalnya yang 45. Misalnya untuk dapil 1. Kita belum ke sana ya. Jadi kita rigid dulu karena ini sudah diatur di PKPU kita hadisnya gitu ya. Karena PKPU itu kan pelaksana teknis dari undang-undangnya, undang-undang pemilu kita, undang-undang ya. Setelah kita ketahui tadi ya jumlah penduduknya sekian, jumlah kursinya sekian, BPPD-nya sekian, misalnya BPPD untuk Lombok Barat itu harga 1 kursi ya, kita bisa tentukan nih. Untuk dengan data yang ini tapi ya bukan pemilu 2004 ya, nanti kita nunggu ya kapan perkembangan turun naiknya ya, turun naik data pemilu ya, bukan turun naik kita di rumah Bu Heri ya. Ya, ini sudah paham ya. Jadi jumlah penduduk Lombok Barat ya, data yang terbaru ya, itu adalah 720.923. Jumlah kursi alokasi Lombok Barat itu 45. Sehingga ketemu bilangan pembagi penduduknya yaitu 16.020. Inilah harga satu kursi di Kabupaten Lombok Barat. Ini penduduknya kuota ya. Kuota kursi, bukan harga kursi ketika duduk. Kalau ketika duduk itu kan suara sah nantinya menentukan dan juga pemilih. Sehingga langkah pertama itu menghitung alokasi kursi tiap kecamatan. Jadi setelah kita ketahui jumlah penduduk, jumlah kursi, BPPD-nya berapa, maka langkah pertama itu per kecamatan kita lihat. Tadi Bapak sudah menjelaskan untuk alokasi kursi secara umum Pak ya, yang 45 kursi untuk kabupaten kota. Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat. Nah sekarang mungkin bisa dijelaskan untuk alokasi kursi per dapilnya yang lebih khusus lagi Pak. Baiklah, jadi langkah yang pertama tadi ya, katakanlah untuk ketemu angka BPPD-nya ya, bilangan pembagi penduduk. Pasnya atau fixnya nanti adalah ketika sudah ada regulasi yang mungkin baru ya, karena pijakan kita sekarang cuma yang terakhir adalah PKPU 6 tahun 2017 ya, tentang pedoman pembentukan daerah pemilihan itu ya. Jadi dijelaskan di langkah-langkah yang harus kita ambil ya untuk menentukan daerah pemilihan di
DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk masing-masing daerah pemilihan. Setelah ketemu angka BPPD ya, bilangan pembagi penduduknya 16.020, maka tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 12 PKPU 16 tahun 2017 adalah tahap yang pertama yang tadi ya, menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan keputusan KPU. Artinya sudah jelas ya, tadi range penduduk kita 500 sampai 1 juta, maka dapat 45 kursi. 45 kursi. Dan penduduk Lombok Barat itu adalah 720.923 ya, 720.923 jiwa. Sehingga alokasi kursi untuk Kabupaten Lombok Barat itu berjumlah 45. Langkah kedua di pasal 12 ayat 1 poin B ada menentukan BPPD bilangan pembagi penduduk. Ketemulah angka 16.020 itu ya. Artinya value ya, nilai sebuah kursi sebanding di Lombok Barat itu adalah banding dengan 16.020 jumlah penduduk. Ya, ini nilai kursi bukan harga ya, nanti kan berbeda dengan nilai dan harga. Selanjutnya langkah yang ketiga poin C dari pasal 12 ayat 1 menghitung alokasi kursi di setiap kecamatan. Biar lebih kelihatan ya, berapa sih masing-masing kecamatan itu ya, akan kelihatan nanti. Saya minta di kru ya untuk menampilkan slide yang sudah ditentukan, yaitu harga kursi pada tahap pertama untuk masing-masing kecamatan. Jadi penghitungan pertama itu adalah melihat alokasi kursi di masing-masing kecamatan. Ini ya dari simulasi yang kita lakukan dengan data yang terbaru ya di semester 1 tahun 2021 ya, bahwa misalnya Kecamatan Gerung ya, kalau kita menggunakan rumus yang tadi ya, bilangan jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi itu adalah 90.825 ya, jumlah 822 jumlah penduduknya, maka Kecamatan Gerung itu terkonfirm ada 5 kursi. 5 kursi. Kita jelaskan baca cepat-cepat ya, nanti bisa dilihat. Itu mungkin itu jadi contohnya saja ya, Pak. Contoh saja. Jadi kan kita sudah tahu satu kursi itu ini loh harga bukan harga nilainya gitu ya, Pak. Jadinya ya, dari yang tadi 16.000 itu kan berarti untuk menentukan jumlah alokasi kursi di dapil sesuai dengan per kecamatan ya. Tiap kecamatan iya, tiap kecamatan yang ada di masing-masing dapil. Lombok Barat ya, iya. Di dapil Dan itu yang menyebabkan jumlah alokasi kursi di tiap dapil itu berbeda jadinya, Pak ya. Ya, nanti ketika digabung dengan kecamatan satu dengan yang lain menjadi sebuah daerah pemilihan, maka akan kelihatan hasilnya. Kan ada yang penambahan, misalnya ini dari per kecamatan aja dulu kita lihat ada range 2 sampai 6 kursi ya. Yang rata-rata itu 4 ya. Misalnya yang paling rendah itu adalah Kecamatan Kuripan. Dari BPPD-nya itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan jumlah kursi, makanya ketemu angka 2 kursi. Kalau kita makan masyarakat Kuripan atau rakyat yang berdomisili di Kuripan itu tercover nilainya adalah 2 kursi. Nah, ini terus yang tertinggi misalnya kita ambil yang paling rendah tertinggi di Kecamatan Narmada. Narmada yang paling tinggi. Nah, apakah untuk alokasi daerah pemilihan di pemilu yang akan datang akan sama dengan daerah pemilihan di tahun sebelumnya di 2019, Pak? Baik, ya. Jadi salah satu prinsip dari 7 prinsip pembentukan daerah pemilihan di PKPU 16 tahun 2017 adalah adanya kesinambungan. Kemungkinan dari desain kita akan sama. Ini yang paling ditekannya adalah ada kesinambungan. Artinya apa? Masyarakat supaya tidak memudahkan masyarakat pemilih ya. Yang pertama, yang kedua memudahkan juga teman-teman partai politik untuk menyiapkan kadernya untuk kontestasi ya di pemilu tahun 2024. Kita akan insya Allah ya tidak akan jauh beda ya, cuma ada beberapa perubahan ya setelah kita susun ya berdasarkan regulasi di pasal 12 khususnya ya PKPU 16 tahun 2017 ya. Mungkin dari simulasi yang Bapak sebutkan tadi, mungkin ada perubahan jumlah kursi di masing-masing dapil untuk pemilu yang akan datang?
Baiklah, dari buat pemilu ya, untuk khususnya di Kabupaten Lombok Barat, terutama teman-teman dari partai politik dan seluruh masyarakat. Jadi dari simulasi kita yang dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun PKPU 16 Tahun 2017, maka akan tersajikan data yang nanti bisa dilihat sendiri ya di slide. Ini karena kita berbicara angka-angka ini harus kita lihat, jangan salah nanti ya, karena angka beda satu, beda penyebutan aja akan fatal akibatnya ya. Jadi dari simulasi kita yang akan kita coba nanti uji publik ya, sekali lagi tetap ya saya tekankan bahwa ini adalah simulasi rancangan yang prosesnya tetap akan sama ya, sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, Undang-Undang 7 2017 maupun PKPU 16 tahun 2017. Dan catatannya adalah kalau terjadi, yang pertama adalah peraturan perundang-undangan, yang kedua pasti akan berbeda ya dari jumlah angka ya, karena kita akan gunakan nanti adalah penghitungan data jumlah penduduk yang terbaru ya. Kalau ini kita pakai data semester pertama 2021, maka lahirlah muncul konsep dapil ya. Untuk Lombok Barat memang ada perbedaan yang terjadi hanya di satu dapil ya. Tetapi ada tidak yang terlalu signifikan ya Pak. Ada yang bertambah. Misalnya dari hasil olahan kita ya, berdasarkan regulasi yang ada, untuk dapil 1 Gerung Kuripan itu ya, yang dulu ya pemilu 2019 itu berjumlah 9 kursi ya. Sekarang justru berkurang menjadi 8 kursi. Penyebabnya apa itu Pak? Ya jumlah penduduk tadi ya. Kan ini tidak bisa, karena sekali lagi KPU itu hanya sebagai user, pengguna data dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Sekali lagi ini kan berdasarkan data 2021 ya. Siapa tahu nanti ketika kita sudah fix masuk pada arena tahapan ya, bisa juga jadi bertambah ya Pak ya. Bisa bertambah, bisa berkurang, sekali lagi kan tergantung dari jumlah penduduk itu. Baik, itu kan untuk yang dapil 1 ya. Iya, contoh untuk dapil 1 itu Pak ya, untuk alokasi kursi. Nah, sekarang untuk daerah pemilihan, misalnya daerah pemilihan dapil 1 kecamatan ini di tahun 2019, di pemilu 2019. Apakah bisa dia di pemilu besok itu bergeser gitu Pak ke dapil 2 gitu. Misalnya Gerong kemarin di dapil 1 ya Pak. Dapil 1, apakah bisa dia bergeser ke dapil 2? Dari segi aturan memang sudah ada pakemnya ya. Artinya arahan secara teknis baik yang tertulis maupun arahan ketika kita melakukan rakor ya. Saya memang ada keinginan untuk mencoba merubah ya, karena ini saya lihat ada yang terputus ya. Misalnya dapil 2 itu sepotong lembar kan, langsung ke dapil 3 di Batu Layar Gunung Sari kan, melewati lautan. Tetapi arahan dari KPU RI itu adalah yang pertama itu prinsip yang pertama itu kesinambungan. Yang kedua penentuan daerah penamaan, ini kan ini berkaitan tidak substantif sebenarnya, penamaan dapil 1, dapil 2 itu kan diarahkan disearah dengan jarum jam. Sehingga filosofi kemarin, karena saya baru dilantik 2009, proses pembentukan dapil yang 2019 itu sudah selesai ya. Kita tanya ke staf-staf yang mengikuti alur itu bahwa kenapa kok dapil 1-nya di Gerung ya, karena itu ibu kota, terus ke sepotong lembar ya Gerung Kuripan, dapil 1 sepotong lembar, dapil 2 itu mengikuti arah jalur jam. Sebenarnya ada pikiran di saya ya sebagai teknis, sebelum kita lemparkan ke teman-teman tentunya di level pleno nanti, saya ingin merubah dari sepotong lembar atau Gerung ya mengikuti, tapi berbalik jadinya kan. Berarti berlawanan dengan masih bisa berubah ya Pak, tidak mesti sama gitu. Karena bisa berubah, sekali lagi bentuk transparansi KPU khususnya kita di Kabupaten Lombok Barat ini kan hanyalah simulasi dan rancangan. Nanti akan kita ajak stakeholder yang lain untuk kita berdiskusi ya, untuk uji publik katakanlah bagaimana sih idealitas daerah pemilihan. Apakah, tapi menurut saya tidak signifikan ya kalau kita berbicara nama kan. Shakespeare mengatakan with what's a name, apa artinya sebuah nama kan. Yang penting esensi ya dari daerah pemilihan itu gabungan kecamatan itu ya. Kecamatan atau gabungan kecamatan itu bisa terpenuhi, dan ada kesinambungan antara pemilu sebelumnya, artinya pemilu 2019 dan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Mungkin saya tambah satu aja Bu Wer, ini biar gimana Pak?
biar teman-teman kita yang ikut kontestasi ya, terutama di partai politik mungkin dapat gambaran utuh dari 5 dapil ini. Baik. Memang ada masukan-masukan dari beberapa teman atau isu malah ya. Kenapa kok Narmada kan misalnya kan, kenapa tidak dipecah dapil itu per kecamatan? Jadi setelah diskusi-diskusi panjang, yang pertama berkaitan dengan prinsip ya, kita supaya tidak terjebak pada prinsip distrik ya. Kalau kita ansih nanti per kecamatan itu terjebak dalam sistem distrik murni. Distrik murni itu adalah konsekuensinya secara politis ya, maupun secara itu nanti partai-partai kecil tidak bisa mendapatkan partai kecil atau menengah itu tidak bisa mendapatkan kursi, bisa-bisa diborong oleh 1-2 partai yang besar yang memiliki nama besar, modal besar dan lain sebagainya ya, tentunya ke sana. Dan ini masih isu ya Pak ya? Oh, ini masih bukan isu ya, menjadi beberapa diskusi tanya jawab kita dengan teman-teman partai politik dan masyarakat yang ikut konsen di dalam pemilu ya, terutama untuk pemilu 2004 yang akan datang. Jadi Baik Wery dan seluruh pendengar ya, atau dan yang melihat menyaksikan tayangan Berugak Demokrasi ini, jadi simulasi yang kita lakukan untuk persiapan ya, rancangan daerah pemilihan pemilu yang akan datang itu ya, dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Lombok Barat adalah, pertama kita tetapkan dulu lah kita nama ya berdasarkan dapil yang kemarin, karena itu kontinuitas ya. Yang pertama dapil Gerung Kuripan itu 8 kursi. Nah ini yang berbeda ya, kalau kemarin 9 kursi turun menjadi 8 kursi. Berdasarkan data di AK2 kependudukan itu menjadi 8 kursi. Terus Lembar Sekotong 8 tetap ya. Batu Layar Gunung Sari 9, Lingsar Narbada 11, dan ini yang berubah Kediri Labu Api Salengan sama Gerung tadi. Kalau dulu Kediri Labu Api kalau tidak salah 8 ya, menjadi 9. Berarti penambahan. Di salah satunya kurang, salah satunya bertambah lebih, gitu. Ya. Biasa turun naik itu dalam dinamika ya. Baik Pak, mungkin bisa dilanjutkan lain waktu, di lain kesempatan lagi Pak ya, karena tidak terasa sudah waktu menunjukkan pukul Pak. Dan bagi partai politik yang akan mengikuti kontes pemilu di tahun yang akan datang, di pemilu yang berikutnya, bisa dari sekarang untuk mengawasi, menyusun strategi masuk ke dapil mana di pemilu yang akan datang Pak ya. Dan sahabat pemilih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Baik Rosa Wery Saprini mohon undur diri dan terima kasih atas kesempatannya Bapak Saiful Huda. Kita jumpa di lain kesempatan lagi Pak ya. Dan untuk sahabat pemilih jangan lupa tetap pantengin YouTube dan Facebook dan media sosial lainnya KPU Kabupaten Lombok Barat. Untuk Facebooknya KPU Kabupaten Lombok Barat, Twitter KPU @Lombok Barat, dan Instagram KPU Kap Lombok Barat. Jangan lupa bagi sahabat pemilih yang ingin mendapatkan informasi terkait pemilu dan pemilu kada, bisa datang langsung ke KPU Kabupaten Lombok Barat atau dengan mengakses PPID KPU Lombok Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.